Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya mau menunjukkan proses profil pada panel kayu ya. Jadi kalau pintu itu kan ada panelnya. Nah, ini profilan pada panel itu kan harus lewat proses pemprofilan. Ini saya akan menunjukkan proses pemprofilan ya. Monggo untuk Mas Slamet segera untuk persiapan memprofil ya. Ini proses profilnya akan dikerjakan oleh Pak Slamet ya. Prosesnya begitu teman-teman. Kenapa kok panelnya diprofil? Ini untuk memperindah dari panorama atau permukaan panelnya sehingga kelihatan lebih hidup pintunya. Kelihatan lebih bagus. Tapi prosesnya memang agak lebih lama ya, karena membuat panelannya itu otomatis lebih dalam. Ditambah lagi nanti juga harus memprofil lagi seperti ini ya. Tapi memang prosesnya kalau mau bagus ya agak lebih lama, itu suatu hal yang wajar. Pak Slamet ini tempat tinggalnya di Jaten ya, di Kecamatan Melati. Yang di profil ini nanti rencana untuk profil timbul pintu depan ya, pintu depan, tapi bukan pintu utama saja, tapi juga yang pintu sampingnya, pintu utama dan pintu sampingnya. Ini kayunya kayu jati perhutani, kayu jati perhutani yang dipakai untuk bahan panel ini. Saya tunjukkan hasilnya ya, tapi nanti juga tetap harus dihaluskan bagian sampingnya. Saya tunjukkan seperti apa hasilnya. Nah, seperti itu yang diprofil tadi ya. Kalau yang belum ya seperti ini, seperti ini. Ini belum diprofil ini. Nah, itu proses pemprofilannya.
Untuk mesinnya yang saya pakai mesin profil mereknya Magtech, dipakai enak. Kemudian sliding pintu pintu ini ya, ini rencana ini untuk kaplingan ya, untuk kaplingan saya. Kalau peso biddingnya, peso untuk membuat profilnya itu saya pakainya ukuran 1/4 inch, 1/4 inch. Orang bilang yang 8 mili. Pakainya yang ukuran 1/4 inch ya. Kalau pakai yang ukuran 1 cm atau 10 mili atau dalam peso itu biasanya di wadahnya tertulis 5/16 inch, itu terlalu besar, kurang bagus. Sebenarnya ya tergantung dari panelannya itu ya. Kalau panelnya itu bahannya itu agak tipis ya pakainya yang 6 mili atau yang bahkan di bawahnya ada lagi yang paling kecil 4 mili, tergantung dari tebal papannya itu, tebal papan panelnya sama panelannya dibikin kedalaman berapa. Kalau mesin profilnya sendiri untuk merek Magtech ini saat saya beli di toko harganya sekitar 750.000 ya, untuk di standar di Sleman di Jogja. Nggak tahu kalau di tempat lain ya. Kalau untuk mesinnya, kalau Magtech itu harganya 750.000. Kalau mesin merek Magtech itu pengalaman saya untuk pertukangan udah bagus ya,
sudah bagus, saya rekomen sekali. Harganya juga terjangkau, tidak terlalu mahal, dengan kualitasnya bagus dan handal, saya katakan handal karena pengalaman juga. Spare partnya itu kalau rusak carinya mudah. Buat teman-teman yang kalau pengen beli alat pikir-pikir, nah itu kalau sekiranya dananya cukup bisa beli merek Magtech. Ini pengalaman saya oke. Kalau peso bidding atau slottingnya, kalau ini saya pakainya merek modern ya. Kalau merek modern itu kelebihannya harganya murah. Kalau saya sendiri kebetulan kalau tidak tajam bisa saya sendiri ya, sehingga beli yang murah sudah lumayan baik. Kalau merek modern peso bidding perempat ya, perempat in. Kalau di daerah Sleman atau putarannya atau sekitar Jogja itu ya kurang lebih 25 ribuan lah, kurang lebih ya harganya sekitar itu. Itu kalau dipakai udah awet banget ya itu. Kalau udah tidak tajam biasa lagi. Kalau untuk buat listriknya, untuk merek Magtech di profil ini 900 watt udah, saya kira udah oke lah 900 watt. Kalau di tempat saya ini listriknya 3.300 per bulannya. Belinya pulsa listrik itu sekitar 800-an ribu, sekitar itu. Sebenarnya tergantung penggunaan juga ya, tergantung penggunaan. Tapi ya rata-rata sekitar itulah. Pak Slamet ini sudah termasuk kelas tukang senior ya, karena sudah lama dalam mengerjakan pekerjaan kayu, sudah termasuk golongan tukang profesional, bukan pemula, sudah lama sekali, sudah sejak tahun
98 itu sudah nukang ya, tahun 98 krisis moneter ya. Kalau untuk teman-teman yang masih muda mungkin tidak nemui krisis moneter tahun 98 ya. Harga-harga pada melonjak, meningkat tajam harganya, bisa 2 kali lipat. Jadi proses pembuatan pintu itu ya berbeda dengan jendela, dengan kusen, jelas berbeda. Untuk pintu sendiri juga ada yang versi minimalis, ada yang ada lengkuk-lengkuknya, ada yang ukirannya, ada yang panelnya di profil, ada yang tidak, ada yang bahan panelnya itu tipis, tidak sama, tergantung dari pemesan ya, karena ya orang beli itu juga kadang-kadang memperhitungkan budgetnya, itu punya uang berapa biar cukup nanti kebutuhannya begitu. Untuk kayu jatinya ini rata-rata untuk bahan panel ini kayu jati yang gelondongannya itu sudah kering ya, di toko ada itu kalau tidak salah sudah sekitar 4 tahun ditumpuknya, sehingga sudah begitu digergaji itu sudah lumayan kering. Nah, gelondongannya itu sudah kondisi luarnya saja itu sudah kering betul. Kalau untuk metode nyambung kapanya, ini saya pakainya lem epoksi, saya kombinasikan dengan Alteco ya.
Soalnya kalau lem epoksi itu kuat, cuman tidak bisa langsung kering. Untuk pengerjaannya ya harus nunggu kering dulu kalau epoksi semua. Nah, biar langsung bisa dikerjakan, nah kita pakainya lem epoksi diselani pakai Alteco sehingga bisa langsung dikerjakan sambil nunggu lem epoksinya kering, sehingga tidak mempengaruhi dari kerapetan sambungan juga kualitas dari sambungan itu sendiri. Di dalamnya juga kita kasih paku ya, agar lebih kuat lagi. Di dalam sambungan tersebut kita kasih paku. Kalau untuk yang papan-papan panjang ya paling bagusnya tuh pakainya nagel ya, dipatah dikasih lem sama dikasih kayu ya, ini ditata di dalam, dari luar tidak kelihatan, itu lebih bagus lagi. Jadi itu kalau untuk yang papan-papan panjang, contohnya misalnya pembuatan meja yang untuk outdoor ya, yang misalnya kayu jati yang enggak, yang nyambung cuma nyambung satu, misalnya lebar 80 cm kita cuma nyambung satu, panjangnya misalnya 2,20 meter umpamanya atau 2 meter, nah itu pakai yang tatan itu. Bagusnya ya pakai lem epoksi semua. Lem epoksi itu berbeda dengan lem fog ya teman-teman. Buat yang belum tahu, lem epoksi itu berbeda dengan lem fog. Kalau lem epoksi itu pasangan antara resin dan hardener, nanti diaduk campurannya 1:1, diaduk sampai rata tuh, sampai warnanya itu putih, terus sampai kalau ditarik itu seperti jelagrem apa ya, tepung atau apa ya, itu bisa ngalir seperti itu. Nah, itu buat nyambungkan biasanya bagus. Tapi kalau nyampurnya belum rata udah dipakai buat ngelem, biasanya keringnya lama itu tidak keras, alias campurannya tidak berhasil, itu repot seperti itu. Ini nyampur lem epoksi itu harus berhasil, tidak boleh gagal. Kalau gagal repot. Tapi kalau berhasil itu kuat sekali. Untuk selanjutnya ini setelah di profil, prosesnya adalah menggerinda atau penghalusan bagian sisi-sisinya, bagian sisi-sisi panelnya seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, minta dukungannya untuk subscribe ke channel saya ya.
membuat pintu itu ya memang harus sabar ya teman-teman ya. Biasanya kalau untuk pintu, kalau yang standar biasa, kalau tukang yang sudah pinter itu bisa sehari dapat satu. Itu yang bukan profil timbul loh ya, bukan profil tempel. Yang nyambung kayunya juga tidak banyak. Tapi kalau yang profil timbul juga harus teliti, panelannya juga agak banyak papan-papannya itu ya. Kan tiap pintu modelnya berbeda, itu bisa sampai 2-3 hari ya satu orang. Itu tergantung tingkat kerumitannya. Kalau mengerjakan pintu pengen cepet rampung aja, berusaha yang penting rampung ya mungkin bisa, tapi aura atau hasil akhirnya itu auranya pengerjaan yang bisa itu rasanya itu kalau saya sendiri itu gimana ya, auranya tidak bagus lah, itu terasa ini pekerjaan auranya tidak baik, tidak teliti, hasilnya juga rasanya itu kurang meyakinkan. Setelah digerinda itu bagian yang jerabut-jerabut sedikit-sedikit itu menghilangkannya ya pakai amplas biasa, dipakai tangan, tidak bisa pakai mesin ya. Kalau pakai mesin kurang, malah nyerempet-nyerempet, nanti hasilnya kurang baik. Pakai yang tangan biasa malah biasanya lebih rapi. Pak Slamet ini juga tidak cuma membuat pintu saja ya, buat jendela juga oke, buat almari juga oke, buat meja atau kursi juga oke, pasang-pasang atap juga oke.
Untuk penggerindaan ini pakainya amplas gulung yang kain ya, nanti dilekatkan pada velcro-nya, kemudian baru bisa dipakai. Perekatannya pakai Alteco ya. Kalau untuk pembuatan panel pintu seperti ini saya pakainya rata-rata ya nomor 80 sudah bagus. Kalau yang ukuran amplasnya 60 terlalu kasar ya. Kalau yang ukuran 60 itu buat apa, ngolongi atau mengurangi yang agak tebal-tebal itu cocok. Untuk gerinda gini ya pakainya nomor 80 atau 100. Kalau terlalu halus nanti untuk penggerindaan seperti ini cepat habis amplasnya itu enggak pati makan. Untuk penghalusan maksimal adalah nanti saat finishing ya. Untuk saat finishing itu dari wood filler kemudian amplas yang matang sampai betul-betul halus pakai nomor ya atas 40, kemudian 320, 400 ya, minimal 400 lah itu. Kalau lebih bagus lagi sampai yang nomornya itu 600 ya, untuk melamin itu udah halus. Kita praktekkan udah halus. Kalau untuk caduko baiknya sampai nomor 1000 amplasnya. Halus gitu caduko ya. Setiap habis digerinda, pinggir-pinggirnya itu kan ada jerabut-jerabut kecil ya. Tadi juga bekas profilan itu kalau tidak dihilangkan kan tidak rapi ya. Itu menghilangkannya di amplas manual pakai tangan, amplas tangan lah gitu. Nanti malah bisa bagus hasilnya biasanya. Kalau pakai mesin amplas nanti malah pinggirannya itu bisa gasrut-gasrut, bawahnya jadi kurang baik, bisa jadi apa ya, bisa jadi nanti kurang baik. Kalau untuk menyambung papanya, ini di dalam kan ada paku. Nah, pakunya itu jangan terlalu kecil ya teman-teman kalau menyambung. Ya sebenarnya tergantung ketebalan kayu ya. Tapi kalau misalnya ukuran kayunya itu 2,5 atau 3 cm ya paling enggak itu pakainya paku gaplok lah tuh. 3 cm pakai paku gaplok itu udah kuat ya. Paku gaplok itu yang atasnya paku reng kayu ya. Kalau ketebalan kayu 2 cm pakai yang paku reng kayu bisa, udah berani, itu udah kaku, pakunya itu tidak mudah nekuk.
Kalau untuk proses penggerindaan seperti ini kalau teman-teman mau ngerjakan itu agak dimiringkan sedikit ya. Jadi ujung pesonya yang mengenai kayu itu tidak datar full, tidak, tadi agak miring dikit, dimiringkan dikit. Untuk pemaksimalan pengamplasan itu ada pada finishing ya. Tapi setelah diberi wood filler baru nanti di amplas yang halus. Nah, kalau mau hasil maksimal pada wood fillernya ya, itu diusap pakai scrub, ditekan ya biar ngisi pori-porinya, di amplas bisa datar. Kalau cuman dikuas itu kan enggak bisa datar banget, hanya nempel begitu. Itu kalau sudah di amplas itu ya seratnya kelihatan tapi enggak bisa rotok halus itu, kalau dipegang itu enggak bisa licin banget itu, enggak halus gitu. Teman-teman, Pak Slamet ini termasuk tukang yang profesional dan teliti lah dalam mengerjakan pekerjaan seperti ini. Nyambung lemnya, kalau udah lem itu udah pengalaman sekali. Biasanya tidak pernah gagal kalau itu pencampur lem epoksi ya. Udah hafal betul nalurinya. Sebab kalau sampai belum apal dan gagal itu ya repot. Sudah pintu kadung dipasang, udah dikasih macam-macam, lem epoksinya ndak kering, waduh itu bisa bongkar itu kalau sambungannya. Kalau di cat duko bisa retak, repot ya. Jadi kalau lem epoksi ya memang harus campurannya itu harus pas dan berhasil ya. Ngaduknya harus sampai berhasil biar nanti dipasang itu bisa kenceng, keras, itu hasilnya bagus. Tapi kalau sampai gagal, wah itu repot itu, 2-3 hari bisa ndak kering. Tapi kalau bagus itu kan paling 2 atau 3 jam itu udah kering. Kalau sampai gagal, itu bisa 2-3 hari atau berhari-hari ndak kering. Di demok itu masih peliket itu, ndak kering. Saya pernah buktikan sendiri soalnya.
Teman-teman, untuk mesin gerindanya ini saya pakainya merek, kadang ya merek Magtek, kadang ya merek modern. Kalau itu merek Magtek ya Pak Slamet ya, itu ya. Itu mereknya pakai merek Magtek gitu ya. Enak dipakai. Harganya ya menengah, tidak mahal sekali, juga tidak murah. Ya, kelebihannya spare partnya mudah. Buat teman-teman yang pengen beli alat untuk apa permeblan itu, kalau punya dana mencukupi pakai merek Magtek oke ya. Kalau tidak ya pakai yang merek-merek modern juga oke ya. Cuman ya tetap rasanya itu beda, harganya juga beda ya, lebih mahal yang Magtek tapi ya rasanya juga lebih enak ya, lebih nyaman dipakai. Jadinya seperti itu teman-teman. Nah itu udah, nah seperti ini nih jadinya. Udah semua Pak Slamet. Teman-teman, saya akan tunjukkan dulu ya, jarak dekat akan saya pegang seperti apa hasil dari penggerindaan tersebut ya. Seperti ini teman-teman. Ini nih hasil.
hasilnya ya, bagus. Nah seperti ini. Nah ini profilannya seperti ini. Nah seperti ini, bagus. Kemudian tekstur dari kayunya, kayu perhutani ya, ini kayu perhutani. Nah seperti ini ya, kayu perhutani, bagus ya. Ini sudah termasuk kering ya, ini sudah termasuk kering. Seperti ini. Ini kalau di finishing melamin itu bisa clearnya bisa bagus banget ini seperti ini ya. Ini seratnya bagus. Ini kalau melihat teksturnya ini seperti kayu jati dari daerah Bluro atau dari daerah Bojonegoro ya. Hasilnya bagus banget kan, ini kayak seperti ini ya. Setelah disambung-sambung, kayunya itu kalau dari perhutani Bluro atau Bojonegoro itu teksturnya itu bisa bagus banget. Cuman kadang kalau milih gelondongnya kalau tidak hati-hati, dalamnya ada kadang yang bolong ya. Apa ya namanya kayu ya, tidak tentu ya, kadang utuh, kadang ada yang dalamnya itu lubang, memang harus hati-hati ya. Karena kayu dari TPK Randu Blatung itu memang bagus, tapi harganya juga tergolong bagus juga, alias mahal ya. Tapi memang kualitasnya juga oke kalau kayu jati perhutani dari sana itu. Dari daerah Madiun juga bagus, harganya juga oke juga. Lebih bagus dari kalau jati lokal itu ya, jati lokal juga lumayan bagus. Hanya saja ya tetap kalah kalau sama jati perhutani. Kalau jati perhutani itu harganya itu gelondongannya aja tuh udah mahal ya, yang diameter sekitar 50-an itu kubikasi gelondongnya saja kan sudah 18,5 juta. Nah, itu satu kubik gelondong, bukan satu kubik olahan loh ya. Kalau satu kubik olahan untuk kembali modal dari 18 juta itu, kayunya itu harus dikalikan kubikasinya paling sekitar 30, itu balik modal 30 juta baru balik modal. Kenapa? Karena kalau saya hitung dari perhutani itu menghitung volume kayu itu sama dengan volume silinder, sehingga rumusnya itu 2 pi r kuadrat kali panjang ya, kali panjang silinder tersebut. Itu kadang bisa lebih, saya cek gitu ya. Misalnya kayu diameter 40 umpamanya, itu kalau volume silinder kan itu pi kali 20 kali 20 dikalikan panjangnya kayunya berapa senti ya, bisa 250 cm atau 2,5 meter. Secara logika perhitungannya seperti itu. Perhutani saya lihat menghitungnya dengan volume silinder, dan itu memang sudah sepantasnya dan setepatnya begitu. Hanya saja kenapa kok 18,5 juta gelondong kembali modal harus dengan 30 juta? Karena kayu itu kan tidak sama seperti silinder semua. Jadi kayu itu tidak yang bulat kayak pensil itu tidak. Jadi ya ada yang bentuknya itu kan tidak beraturan, tidak nganu semua. Sedangkan penghitungannya itu biasanya dari ukuran diameter terbesar, sehingga yang tidak rata itu ya terhitung volume. Nah, pembeli kan juga harus membeli sejumlah itu, sehingga kalau dikalikan setelah digergaji kubikan gelondong 18,5 juta
hasil olahan kok 18,5 juta, nantinya ya tombok, nanti bukan kembali modal, itu tombok ya, rugi ya, sehingga harus dikembalikan modal dulu baru nanti ambil untung ya, bisa 10% atau 5% atau 15% itu ya tergantung dari orangnya ya. Kalau yang kena pajak tinggi ya mungkin agak lebih banyak ya, karena nanti biar ada sisa atau turahan buat dia makan. Kalau enggak nanti untungnya cuma habis buat bayar pajak ya, atau sama operasional ya sama saja. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman itu bisa dilihat ya. Nah, ini dicoba dimasukkan ke pintu ya, dicoba dimasukkan. Nah, jadinya seperti itu, belum dikancing ya. Nanti kalau apa sudah siap untuk dikancing, nanti dikancing pakai paku tembak bisa, memakai paku biasa juga bisa. Tapi kalau pakai paku biasa saya sarankan itu dihilangkan kepala pakunya yang apa, yang kayak payung itu loh. Sebabnya kalau tidak dihilangkan kan nanti kalau ditekan itu, kalau kelihatan, kalau tidak ditekan ya itu kan kelihatan besinya. Kalau di finishing kan masa besi kelihatan, nah itu kan tidak bagus. Sehingga kalau dihilangkan, ditekan masuk kan bekas lubangnya kan kecil. Kalau tidak dihilangkan, lubangnya itu bekasnya besar, sehingga dampaknya nanti sisa apa ya, atau bekas wood fillernya nanti untuk yang dempul-dempulnya itu agak kelihatan ya. Saya sarankan kalau pakai paku ya kepala pakunya dihilangkan, kalau tidak ya pakai paku tembak, itu lebih bagus. Cuman kan kalau pakai paku tembak orang kan harus beli kompresor sama apa itu alat untuk menembakkan itu ya, kayak spray gunnya atau apa itu, itu baru oke ya. Nah, itu sudah bisa dilihat ya teman-teman, tuh pakai profil timbul. Nah, itu coba dimasukkan. Nah, itu kan jadi cantik gitu ya, bagus banget itu ya. Nah, seperti itu ya. Itu contoh dari kalau menggunakan profil timbul. Nah, ini sudah bisa dilihat ya, yang sudah dipasang profilnya. Nah, itu bisa kelihatan bagus, bisa oke. Nah, itu kalau di finishing melamin, wah itu just itu. Nah, yang penting tukang melaminnya juga jangan tukang melamin yang baru abal-abal ya, nah, yang sudah pengalaman, sudah profesional gitu. Nah, terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ya. Hatur nuhun.